Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Sayuti Melik. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Ibnu Sayuti adalah seorang tokoh nasional Indonesia yang dikenal luas dengan nama Sayuti Melik. Beliau merupakan seorang perintis kemerdekaan Indonesia, jurnalis dan politikus yang juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari tahun 1971 hingga 1982. Sayuti Melik lahir pada tanggal 25 November tahun 1908 di Yogyakarta dan wafat pada tanggal 27 Februari tahun 1989. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran paling terkenal dari Muhammad Ibnu Sayuti dalam sejarah Indonesia adalah sebagai pengetik naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada malam tanggal 16 Agustus tahun 1945. Naskah tersebut diketik berdasarkan rancangan tulisan tangan yang disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Sayuti Melik juga melakukan sedikit koreksi redaksional atas teks tersebut, seperti mengganti kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia serta memperbaiki ejaan beberapa kata. Aksi tersebut menjadikannya sebagai salah satu tokoh kunci dalam momen paling bersejarah Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aktivitas penting Sayuti Melik berlangsung pada saat-saat genting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada malam tanggal 16 Agustus tahun 1945 hingga pagi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selain itu, Sayuti Melik menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama lebih dari satu dekade, yakni dari tahun 1971 hingga 1982, yang mencerminkan keberlanjutan kiprahnya dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sayuti Melik lahir di Yogyakarta, sebuah kota yang menjadi pusat kebudayaan sekaligus basis perjuangan nasional pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Peristiwa pengetikan naskah proklamasi terjadi di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, yang saat itu menjadi tempat berlangsungnya penyusunan dokumen proklamasi. Karir politiknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat berlangsung di Jakarta Pusat pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sayuti Melik dipercaya untuk mengetik naskah proklamasi karena memiliki pengalaman sebagai jurnalis dan aktivis pergerakan nasional yang paham akan pentingnya penyusunan dokumen secara tepat. Beliau juga dikenal dekat dengan tokoh-tokoh besar kemerdekaan seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Peran Sayuti Melik sangat vital karena redaksional naskah proklamasi harus mencerminkan semangat perjuangan sekaligus ketegasan dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik milik Laksamana Maeda di malam sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Dengan teliti dan sigap Sayuti mengetik dokumen tersebut berdasarkan teks tulisan tangan Soekarno, kemudian menyerahkannya kembali kepada para pemimpin bangsa untuk dibacakan pada pagi harinya. Keberanian, ketepatan dan kecepatan beliau dalam momen krusial tersebut menjadi bukti nyata dedikasi terhadap kemerdekaan bangsa. Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal dengan nama Sayuti Melik merupakan salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam sejarah perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun tidak selalu menempati sorotan utama, lahir pada tanggal 25 November tahun 1908 di Yogyakarta. Sayuti Melik tumbuh dalam lingkungan yang sangat kental dengan semangat kebangsaan. Sejak muda beliau telah aktif dalam dunia pergerakan, terutama melalui jalur jurnalistik dan aktivitas politik bawah tanah yang menentang kolonialisme Belanda maupun dominasi Jepang.
Sayuti Melik merupakan representasi dari kelompok intelektual muda yang terdidik namun memiliki keberpihakan kuat terhadap perjuangan rakyat kecil dan cita-cita kemerdekaan. Pendidikan Sayuti Melik dimulai dari Hollands Inland School kemudian dilanjutkan ke Meerwijtgebreid Lager Onderwijs dan berbagai sekolah lainnya termasuk yang beliau ikuti di luar negeri. Kegiatan intelektual dan aktivisme politik membawanya berhubungan dengan tokoh-tokoh nasionalis besar seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Sayuti Melik sempat beberapa kali ditahan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena aktivitas politik yang dianggap radikal dan mengancam stabilitas kolonial. Penahanan itu tidak menyurutkan semangat perjuangannya melainkan semakin mengukuhkan tekadnya untuk mengabdi kepada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa paling monumental yang melibatkan Sayuti Melik adalah keterlibatannya dalam proses pengetikan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada malam tanggal 16 Agustus tahun 1945. Teks tulisan tangan dari Soekarno yang disusun bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo diketik oleh Sayuti Melik dengan menggunakan mesin ketik milik Laksamana Maeda di rumah dinas perwira Angkatan Laut Jepang tersebut. Sayuti Melik tidak hanya bertindak sebagai pengetik tetapi juga memberikan masukan redaksional yang kemudian diterima oleh Soekarno dan Muhammad Hatta seperti penggantian frasa wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia yang hingga kini menjadi bagian tak terpisahkan dari naskah asli proklamasi. Setelah Indonesia merdeka, Sayuti Melik tetap aktif dalam pemerintahan dan berbagai kegiatan kenegaraan. Beliau dipercaya memegang sejumlah posisi penting termasuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1971 sampai tahun 1982. Dalam kapasitas tersebut Sayuti Melik menunjukkan komitmen terhadap konsolidasi demokrasi dan pembangunan nasional. Kiprah politiknya menandakan kontinuitas perjuangan dari fase revolusi ke fase pembangunan bangsa. Dari sudut pandang budaya dan simbolisme nasional, Sayuti Melik mewakili tipe pejuang yang tidak mencari ketenaran pribadi tetapi bersedia bekerja di belakang layar demi kepentingan bangsa. Keberadaannya dalam momen-momen penting seperti penyusunan naskah proklamasi telah menjadi bagian dari memori kolektif bangsa Indonesia. Namun demikian dibandingkan dengan tokoh-tokoh proklamator lainnya, nama Sayuti Melik kadang terlupakan oleh generasi muda padahal kontribusinya sangat krusial dalam memastikan bahwa momen proklamasi berjalan dengan lancar dan tertulis dengan jelas serta sah secara hukum dan sejarah. Dari aspek historiografi, para sejarawan mengakui bahwa keberadaan Sayuti Melik menjadi bukti bahwa banyak figur penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang tidak hanya datang dari jajaran militer atau pemimpin partai besar tetapi juga dari kalangan sipil, jurnalis, dan kaum intelektual muda. Perannya melengkapi narasi besar perjuangan bangsa Indonesia yang melibatkan banyak unsur dan keberagaman latar belakang. Pada masa akhir hayatnya Sayuti Melik tetap dihormati sebagai tokoh nasional. Beliau wafat pada tanggal 27 Februari tahun 1989 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Namanya tercatat secara resmi sebagai perintis kemerdekaan dan dikenang dalam berbagai publikasi serta pelajaran sejarah sebagai pengetik naskah proklamasi, sebuah peran yang secara simbolik mengukir sejarah bangsa dalam bentuk tulisan resmi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno pada pagi hari tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam pandangan sosiologis dan edukatif, tokoh seperti Sayuti Melik menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu ditandai oleh senjata atau kepemimpinan militer tetapi juga melalui pena, ketekunan administratif, dan keberanian untuk bertindak dalam momen krusial. Warisan beliau menjadi inspirasi bahwa kontribusi terhadap bangsa dapat dilakukan melalui berbagai bidang termasuk dunia tulis-menulis dan politik parlemen. Sosok Sayuti Melik adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil kolektif dari berbagai kalangan dan lintas profesi yang bersatu demi satu tujuan. Indonesia merdeka dan berdaulat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT.
Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.